Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi saat ini saya berada di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah ya. Yang tepatnya ini ikut wilayah Desa Betono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dan kita nanti akan mencoba mereview sebuah tempat yang sangat unik, yaitu sebuah makam ya. Ini makam ini sangat spesial karena berada di tengah laut ya, benar-benar berada di tengah laut. Nah, itu terlihat perahu nelayan. Nah, di sini juga ada warga yang sedang mancing ya. Mancing, Pak. Asal kata. Monggo, Pak. Nah, ini adalah jalan atau akses menuju ke makam yang ada di tengah laut yang ikut wilayah Betono. Dulu tempat ini ya, makam yang akan kita tuju itu adalah merupakan sebuah perkampungan, yaitu satu desa ya yang tenggelam karena abrasi air laut. Jadi semua rumah-rumah yang ada di sana itu tenggelam dan hanya tersisa sebuah makam, yaitu makam seorang ulama, makam seorang wali ya, atau syekh yang sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Syekh Abdullah Muzakir, seorang pendakwah agama Islam atau sejarah agama Islam yang ada di wilayah Demak ini. Mancing, Pak. Asal kata. Oh. Nggih, monggo, Pak. Hanya bisa dilalui dengan pejalan kaki atau berjalan kaki ya, karena akses jalannya sangat sempit. Nah, suatu mukjizat yang ditunjukkan kepada manusia, bahwa seorang yang berbuat baik ketika hidupnya itu ketika sudah wafat pun masih dimuliakan jasadnya, teman-teman. Nah, contohnya sini, semua rumah ya, semua hunian yang ada di yang awalnya ini kampung ya atau desa tenggelam, namun makam seorang wali ini malah semakin terangkat naik. Jadi semua rumah tenggelam, makam ini semakin terangkat, semakin mengapung ya, makanya lebih dikenal dengan makam apung atau makam yang berada di tengah laut ini. Nah, ini banyak warga yang sepertinya habis berziarah ini. Habis ziarah, Bu. Saking pundi? Saking Rembang. Rombongan mriko. Nggih, rombongan. Oh, rame Bu mriko. Oh, Rembang nggih. Jauh nggih, saking Rembang nggih. Nggih, Pak. Rombongan satu bis. Nggih, nika pun. Oh, kan mriko tasik kata peziarah. Mriko. Tesih. Oh, nggih. Syekh Abdullah Muzakir atau yang akrab dipanggil dengan Mbah Muzakir merupakan salah satu ulama besar yang berhasil menyiarkan agama Islam di sebuah kawasan pantai Sayung ini ya, teman-teman. Jadi menurut informasi dari warga, di hari Sabtu dan Minggu selalu ramai didatangi oleh para peziarah ya. Menurut peziarah yang datang itu dari berbagai daerah, dan juga yang dari Jawa, bahkan dari luar Jawa juga ada, Sumatera, Kalimantan. Jadi sangat terkenal ya makam ini. Memang sungguh mukjizat yang sangat luar biasa. Jadi makam rumah yang di kampung ini semua tenggelam, ini makamnya malah terangkat naik, malah terapung.
Jadi di lokasi itu ya konon memang sebuah pemakaman awalnya ya, sebelum terjadi abrasi itu komplek atau pemakaman umum. Jadi tidak hanya satu makam, ada beberapa makam yang sampai sekarang pun masih ada, yang diyakini itu juga masih makam keluarga dari Syekh Abdullah Muzakir ya. Beliau dimakamkan bersama keluarga di area pemakaman tersebut, dan di sana juga ada beberapa rumah yang masih tinggal yang sampai sekarang yang ikut merawat atau mengelola makam tersebut. Namun rumah-rumah itu sudah panggung ya, sudah dibuat makam seperti makam panggung, jadi aman. Pak, mancing Pak, asal kata Pak dereng. Oh bentuki ini kita seperti lewat jalan tol ini, jalan di tengah laut ini. Masya Allah. Dan mudah-mudahan nanti di sana kita bisa bertemu dengan juru kunci ya, supaya bisa menggali cerita ya lengkapnya dari tempat yang sangat spesial ini. Monggo Pak. Yang menurut dari warga sih masih ada sebagian masyarakat yang merawat makam tersebut. Ini sangat jauh, lumayan deh perjalanan. Di sebelah kiri banyak sekali perahu-perahu nelayan yang sedang melakukan aktivitasnya mencari ikan di laut. Dan di sebelah kanan saya ini kabel ya, aliran listrik atau kabel listrik yang mengarah menuju ke komplek pemakaman atau makam yang ada di tengah laut ini. Untuk lokasi dari tempat ini, jarak antara jalan raya dan sini kurang lebih sekitar 3-4 km ya, lumayan jauh teman-teman ya. Mungkin ini satu-satunya makam di Indonesia, makam yang menurut saya ini sangat unik dan sangat aneh yang ada di Indonesia ini, karena makamnya benar-benar berada di atas atau di tengah laut seperti ini loh. Masya Allah. Untuk wilayah Demak sendiri itu terkenal dengan nama Kota Wali. Jadi selain adanya makam terapung di atas laut ini, juga ada makam legendaris yaitu Raden Said Sunan Kalijogo yang berada di tempatnya di, kalau nggak salah ya, ini desa Ngadilangu ya, yang juga tidak jauh sih dari tempat ini. Jadi Demak sendiri masih erat dengan kisah Wali Songo, yang dimana dulu juga ada seorang wali sakti ya, Sunan Kalijogo, yang juga mensiarkan agama Islam di wilayah Demak ini, sehingga makamnya pun berada di sini ya, di wilayah Demak ini. Insya Allah sangat jauh sekali ya. Memang sih ini dulu bekas perkampungan atau permukiman warga yang karena abrasi air laut tenggelam, dan warganya sudah dialokasikan ke tempat yang lain, sudah dipindah ke tempat yang agak jauh dari sini teman-teman. Dan ini ada beberapa warga juga yang masih bertahan tinggal di sini, tapi yang dulu rumahnya tenggelam itu dibangun lagi, dicor gitu loh, di panggung ya, dibuat rumah panggung sehingga aman dari air laut untuk menjaga dan merawat makam ini. Jadi terlihat di sana juga ada ya, mulai kelihatan ada rumah juga. Nah, rumah itulah yang memang sengaja masih memilih untuk bertahan di lokasi tersebut dan memilih untuk menjaga makam Syekh Abdullah Muzakir yang ada di tengah laut ini teman-teman. Ini sudah 15 menit ya, hampir 15 menit sampai ke sini ya. Masya Allah, capek juga, dan itu masih lumayan juga nih. Kita lanjut lagi ya. Nah, di depan saya ini ada tiang listrik teman-teman. Ini ada tiang listrik ya, ada beberapa tiang listrik sampai ke sana. Namun di sepanjang jalan yang kita lalui tadi, kita tidak menjumpai tiang listrik yang dari beton, yang ada dari
baru ini ya, yang terbuat dari logam, dari besi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dulu ini memang benar-benar suatu perkampungan atau sebuah perkampungan gitu loh, yang benar-benar tenggelam, hilang ya, karena abrasi air laut. Kita hampir sampai, kita langsung ke lokasinya teman-teman. Kita sudah memasuki wilayah atau kawasan komplek makam di tengah laut, makam apung yang ada di tempat ini. Dan di sini ya teman-teman, ada rumah yang ini sebagian rumah yang lama ya, penduduk yang lama, warga lama yang masih memilih bertahan di sini. Namun sudah dibuatkan panggung seperti itu, jadi rumah panggung. Yang awalnya rumah ini pondasinya nempel di tanah, namun karena ya abrasi tersebut, jadi dibuatlah panggung di sini. Oke, next kita akan menuju ke lokasinya teman-teman. Seperti apa nanti, ikuti terus penelusuran saya kali ini. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada sampai di lokasi makam Mbah Muzakir yang berada di tengah laut ini. Kita akan mencoba masuk ya. Dan tadi kita sempat bertanya ke warga, katanya juru kunci sekarang ini tidak ada di tempat atau tidak berada di rumah. Jadi kita hanya cukup bisa mereview seperti ini ya. Nah, dan di sini kita mendapati ada beberapa makam yang konon memang tempat ini adalah merupakan pemakaman umum, dan yang dimakamkan di sini itu termasuk Mbah Muzakir, Abdullah Muzakir, dan istri juga kerabat serta anak-anaknya itu teman-teman ya. Nah, insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Allah. Nah, teman-teman di sana ya, di sini ada yang dimaksud makam Syekh Abdullah Muzakir itu yang ada di depan saya ini. Ada 3 makam ini, karena tidak ada juru kunci atau narasumber, jadi saya mengira bahwa di dalam sana itu masih kerabat atau istrinya gitu ya, istri beliau yang ikut juga dimakamkan di sini. Dan di sini juga ada 1 makam, dan di luar dari pagar ini juga ada makam kayaknya. Nah, tuh. Sayang sekali ya, kita tidak bisa, walaupun kita sudah sampai ke sini, ke tempat ini, ke pemakaman ini, makam yang ada di tengah laut ini, namun juru kunci atau orang yang bisa menceritakan sejarah dari terjadinya abrasi, sejarah dari siapa beliaunya Syekh Abdullah Muzakir, tidak ada yang kita tanyai. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semua ya. Yang penting kita sudah berhasil ke sini dan buktikan memang benar-benar ada makam yang tidak bisa tenggelam ya, tidak tenggelam karena abrasi. Walaupun desa atau rumah-rumah di sekitarnya semuanya tenggelam, namun atas izin Allah, atas kuasa Allah, makam ini tidak tenggelam ya teman-teman ya. Itulah Allah menunjukkan kuasanya, bahwa ketika siapapun yang hidup di dunia itu berbuat baik, maka ketika sudah wafat pun masih dimuliakan jasadnya. Ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam tayangan maupun narasi yang saya sampaikan, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun tidak lupa pula saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan baik dunia sampai kelak di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.